Brigadir Yosua kembali digelar. Pada Kamis 27 Oktober 2022 adalah sidang untuk perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Agenda sidang adalah pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum. Sidang ini digelar satu hari usai sidang putusan sela Ferdi Sambo. Pada putusan sela, majelis hakim menolak nota keberatan atau eksepsi Ferdi Sambo. Adili. 1. Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796 PIT B garing 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara dengan putusan sampai dengan putusan akhir. Eksepsi ditolak, sidang pun berlanjut. Di persidangan, Ferdi Sambo akan dipertemukan dengan beberapa saksi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan Kamarudin Simanjuntak, pihak keluarga Brigadir Yosua, dan kekasih Brigadir Yosua dalam sidang pekan depan. Selasa 1 November ya. Dengan agenda pemeriksaan saksi sebanyak 12 orang, sebagaimana kemarin tolong dihadirkan lagi. Sidang selanjutnya digelar pada Jumat 28 Oktober 2022 dengan terdakwa Arif Rahman Arifin dengan agenda pengajuan nota keberatan atau eksepsi. Sejak 17 Oktober 2022, PN Jaksel telah menggelar sidang perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Kecuali Barada Eliezer, Ferdi Sambo CS langsung mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Tim Liputan, Kompas TV. Kita menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengikuti bagaimana persisnya persiapan jalannya sidang. Yang kita lihat gambar yang langsung kami tampilkan ini di ruang sidang. Tampaknya teman-teman wartawan dari berbagai media sudah diperbolehkan masuk untuk mengambil situasi pertama jalannya sidang nanti sebelum nanti diminta keluar oleh majelis hakim. Untuk lebih jelasnya kita menuju ke jurnalis Kompas TV Tifal Solesa yang sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak pagi. Tifal, seperti apa persiapannya? Dan saya tadi sudah melihat, tapi memastikan saja bahwa dua terdakwa juga sudah tiba ya di PN Jaksel. Tifal. Betul Bayu, dua terdakwa dalam hal ini Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kira-kira pada pukul 8.50 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan mereka itu datang dari arah Makobrimob Kelapa II Depok Jawa Barat, tempat di mana mereka dilakukan proses penahanan atas pengawasan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tadi yang kami lihat tidak ada bentuk pengamanan yang tampak berbeda ketimbang pekan lalu. Mereka datang tetap dengan pengawasan dari personel dari Makobrimob begitu, menggunakan kendaraan taktis juga. Tadi saat tiba di sini mereka masuk menggunakan kendaraan dari kejaksaan untuk kemudian langsung diarahkan ke ruang tunggu. Jadwalnya sendiri untuk proses sidang akan berlangsung pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat dan nanti akan dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Ahmad Suhel dan juga Hakim Anggota Juyamto serta Hendra Yuristiawan. Untuk agenda hari ini fokusnya hanya tertuju pada pemeriksaan saksi. Awalnya kami terima informasi ada 8 saksi yang akan dihadirkan dalam proses sidang hari ini. Saksi-saksi itu datang sama halnya atau daftar namanya sama persis dengan pemeriksaan saksi yang sudah dilakukan terhadap terdakwa Irfan Widianto yang juga terjerat dalam kasus perintangan proses hukum atau obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Yosua. Tapi kabar terbaru yang belum lama ini juga saya terima, ada tambahan 2 saksi juga yang bakal dihadirkan dalam sidang pemeriksaan saksi pada hari ini untuk kedua terdakwa. Nama-nama tersebut kalau bisa saya rincikan yakni ada Abdul Zafar dan Marjuki. Dua-duanya merupakan penjaga atau petugas keamanan di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Nama berikutnya adalah Chong Chiu Fung alias Afung serta Supriyadi. Afung ini selaku pemilik usaha CCTV dan Supriyadi selaku teknisti. Ini berhubungan langsung dengan proses pengambilan dari CCTV dan juga DVR atau decoder CCTV di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 4 nama lainnya merupakan anggota kepolisian yang kemarin juga sempat diperiksa begitu untuk terdakwa Irfan Widianto, yakni Aditya Cahya,
Tomser Kristianata, lalu M. Munafri Bahtiar, serta Ari Cahya Nugraha alias Acai. Nah, 2 nama baru yang bakal diperiksa hari ini untuk terdakwa Hendra dan Agus Nurpatria adalah Seno Sukanto selaku Ketua RT di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan serta PLH Div Propam Polri Arianto. Dugaan saya ini berhubungan langsung dengan bagaimana kronologi yang diketahui oleh para saksi ini saat mengetahui insiden pembunuhan terhadap Yosua ini dilakukan, yang awalnya skenarionya adalah tembak-menembak yang disampaikan oleh terdakwa Ferdi Sambo, maupun juga proses pengambilan CCTV di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kalau kita ingat-ingat lagi dalam surat dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum pada pekan lalu, Hendra Kurniawan ini didakwakan melakukan perintangan atau berperan dalam proses penggantian DVR CCTV di sekitar Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan, atau persisnya berada di tempat kejadian perkara di rumah dinas Ferdi Sambo di sana, serta turut mengetahui rekaman Yosua yang masih hidup setelah Sambo tiba di rumah dinas, dan ini dinilai berbeda dengan kronologi atau skenario yang disampaikan oleh Ferdi Sambo kepada Hendra Kurniawan pada awalnya begitu. Nah, untuk Agus Nurpatria sendiri didakwakan melakukan atau memerintahkan atau diperintahkan oleh Acai begitu, yang merupakan tim dari KM50 untuk mengamankan CCTV. Dan ia, Agus Nurpatria bersama dengan Irfan Widianto, melakukan pengecekan lokasi Kompleks Polri Duren 3 untuk melakukan pengamanan CCTV serta melakukan upaya penggantian decoder atau DVR CCTV di Kompleks Polri Duren 3, persisnya berada di pos petugas keamanan atau pos security yang berdekatan langsung posisinya dengan rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Keduanya didakwa melakukan tindakan sedemikian tanpa melalui surat tugas yang dikeluarkan oleh Mabes Polri, sehingga pidana yang disampaikan atau dijerat oleh keduanya ini tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kalau bisa saya rincikan dalam dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pekan lalu, untuk jerat Undang-Undang ITE sendiri disampaikan adalah pada pasal 49 jungto pasal 33 Undang-Undang ITE, pengaitnya adalah undang-undang atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang pada intinya jerat pidana ini dimaknai bahwa siapapun yang kemudian melakukan tindakan atau sesuatu yang mengganggu kinerja dari data atau undang-undang data elektronik atau informasi elektronik, ini dalam pasalnya dijerat dengan pidana maksimal 10 tahun penjara maksimal atau pidana denda maksimal 10 miliar rupiah. Itu baru satu pasal yang didakwakan. Pasal lainnya yang juga didakwakan dari ITE adalah pasal 48 jungto pasal 32 ITE jungto 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang pada intinya ada pidana bagi mereka yang mengubah data informasi elektronik. Bayu. Baik. Tifal Sulesa, terima kasih laporan Anda. Nanti kami pasti akan kembali lagi untuk perkembangan selanjutnya dari PN Jaksel yang sudah tampaknya makin siap digelarnya sidang. Terima kasih Tifal. Dan suasana di ruang sidang sendiri kalau kami bisa gambarkan kepada Anda, tadi sudah hadir penasihat hukum, sekarang Jaksa Penuntut Umum juga sedang bersiap di meja masing-masing. Berarti sebentar lagi akan hadir para saksi dan terdakwa, kemudian majelis hakim terakhir akan hadir nanti sebagai tanda bahwa sidang akan dimulai. Mas Bambang Rukminto, Pangkat Kepolisian. Mas Bambang. Halo Mas Bambang. Sambil menunggu Mas Bambang kembali tersambung. Halo Mas Bambang. Siap Mas Bayu. Ya, sidang sudah mau dimulai begitu. Kalau dari dua terdakwa yang hari ini, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, Mas Bambang, apa yang saya agak sedikit bertanya kepada pribadi Mas Bambang gitu ya, di organisasi Mas Bambang di ISES begitu, apa yang diharapkan dari pemeriksaan hari ini terhadap para saksi yang kemudian tergambar begitu, Mas Bambang? Ya, saya berharap bahwa para saksi ini kan dari tadi saya melihat bahwa ada dari penyedia device, kemudian juga ada PLH ya, pegawai harian di kepolisian seperti itu. Saya melihat mereka nanti akan jujur mengatakan apa adanya bagaimana proses yang terjadi di lapangan, karena kalau
melihat mereka yang ada di lapangan tentunya siap jenderal, siap perintah dan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh atasan atau personel penyidik dalam hal ini yang berada di lapangan gitu. Makanya kalau kemudian para terdakwa ini masih mengelak dengan kejujuran yang disampaikan para saksi-saksi ini, tentunya sangat jauh berbeda dengan apa yang kita harapkan gitu. Karena apa yang disampaikan saksi-saksi ini tentunya apa yang memang terjadi di lapangan gitu. Kalau kemudian yang mereka masih berkutat para terdakwa ini, Brigjen Hendra dan kemudian Irfan ya, Irfan ini tetap menyangkal bahwa ini adanya sekedar di-prank oleh Ferdy Sambo, ini tentu ini sangat menurut saya sangat konyol gitu loh, karena mereka adalah seorang perwira tinggi, kemudian seorang yang sudah memiliki masa kerja yang sangat panjang berdinas di kepolisian dan juga berada di sebuah tim penyidikan di internal. Tentunya mereka memiliki intuisi dan insting terkait sebuah kasus, sehingga kalau kemudian ada perintah untuk merusak CCTV atau menghapus rekaman CCTV, ini jelas adalah sesuatu yang pelanggaran terkait dengan sebuah tindak pidana seperti itu. Ya, Mas Bambang, Anda melihat ini nggak kemungkinan bahwa di dalam sidang ini nanti akan seperti apa begitu? Karena ini kan ada 2 terdakwanya kan pangkat tinggi begitu ya di kepolisian. Sementara anggota kepolisian yang menjadi saksi mungkin adalah bawahan mereka. Nah, dalam memberikan kesaksian ini dan ada orangnya begitu, para atasan mereka ini ada di ruangan ini mendengarkan secara langsung. Nah, ini akan menjadi barrier tersendiri nggak bagi mental para anggota kepolisian yang menjadi saksi menurut Anda? Kalau kemarin saya rasa masih satu level lah begitu ketika Irfan Widianto menjadi terdakwa. Kali ini menurut Anda bagaimana? Ya, kendala psikologis seperti itu saya yakin masih ada ya, karena sampai sekarang Brigjen Hendra ini kan belum di PTDH gitu loh, belum ada sidang etik dan belum yang di PTDH oleh Kapolri. Makanya kemungkinan Brigjen Hendra ini untuk kembali ke kepolisian ini tentunya ada gitu loh. Makanya kendala psikologis yang oleh saksi-saksi ini tentu sangat bisa dirasakan gitu loh. Makanya hanya saja ini kan sidang terbuka gitu loh. Harapannya dukungan publik kepada para saksi ini bisa lebih kuat daripada ketakutan yang dirasakan oleh mereka seperti itu. Ya, oke. Mas Heri, Anda kalau melihat bagaimana akan jalannya, terutama saya melihatnya dari para anggota kepolisian ya, yang menjadi saksi ketika para terdakwanya seperti ini. Apakah ini kemudian ada pengkondisian yang nanti diharapkan juga bisa hadir dari terutama majelis hakim yang memimpin jalannya ruang sidang nanti? Mas Heri, biasanya. Sebelumnya begini Mas Bayu, tadi sudah ada klasterisasi kelompok saksi ya. Saksi yang bagian dari warga yang mungkin pihak warga keamanan, sipil kita sebut warga begitu ya. Sipil, pihak keamanan di kompleks perumahan tempat terjadinya perkara. Kemudian juga ada yang mengambil DVR CCTV begitu ya, ada yang mentransmisikan, ada yang kemudian juga mungkin ikut terlibat dalam proses yang lain. Nah, ini kan sudah diklaster tadi di situ. Nah, dalam konteks bahwa keterangan saksi tadi ini akan seperti apa, tentunya tidak bisa berdiri sendiri ya Mas Bayu. Tidak bisa diberikan sepenuhnya bahwa saksi ini akan menyatakan yang sebenarnya. Maka perlu diuji nanti konsistensi dari jawaban yang ada di BAP dengan keterangan yang kemudian disampaikan pada saat ini di persidangan. Jika memang ada perubahan, nah itu kan bisa jadi pintu masuk awal kembali lagi ya Mas Bayu untuk menilai apakah perbedaan ini yang kemudian menjadi dasar untuk ditelusuri lagi lebih jauh. Gitu ya. Tapi yang perlu kita pahami bahwa dari keterangan sebelumnya itu sudah menandakan bahwa tindak pidana ini terjadi. Tindak pidana pembunuhannya ada. Kalau kita mau mendasarkan pada keterangan saksi, kita rangkai kembali ya Mas Bayu. Nah, tinggal bagaimana kemudian alasan untuk menghilangkan bukti ini apa? Ini kan perlu kemudian dijelaskan oleh saudara yang tadi katanya penjual dari
DVR-nya, siapa yang memerintahkan, apakah sempat berkomunikasi, ya walaupun kadang memang mungkin hanya sekilas saja ya informasinya, kita nggak bisa berharap informasi yang dalam ya. Betul-betul yang dialami siapapun yang menjadi saksi di sini mungkin hanya potongan-potongan saja, tetapi itu akan menjadi sambungan yang penting dari fakta yang sesungguhnya terjadi secara keseluruhan nantinya. Betul, begitu ya, Mas Bayu. Sampai mungkin direction awal siapa yang berkomunikasi untuk katakanlah memberikan perintah mengganti tadi. Ini kan akan menemukan lagi puzzle berikutnya. Maka siapa yang sebelumnya lagi memberikan perintah kepada orang yang sudah mengganti DVR-nya. Nah, sampailah pada kesimpulan akhirnya, muara akhirnya yaitu ada sumber yang ultimate-nya kan begitu kan, yang utamanya kita katakan yang prime di situ, yang primary-nya. Rantai komandonya itu dari siapa, diurut dari bawah lah begitu ya. Ini kamu siapa yang suruh? Oh si A ditanya lagi siapa yang suruh? Oh saya disuruh ini. Nah itulah yang kemudian akan tersusun sedemikian rupa dari pemeriksaan para saksi ini sambil ada cross check untuk kebenarannya begitu ya. Logikanya kan kalau Mas Bayu tidak mengetahui sesuatu, apa yang membuat Mas Bayu melakukan hal yang dalam konteks lebih spesifik lagi mengganti sebuah DVR atau CCTV. Saya rasa setiap orang belum punya kemampuan itu tanpa diberitahu sebelumnya. Ada informasi sebelumnya yang masuk ke dia, kemudian diolah oleh akal pikirannya untuk do or not to do kan begitu. Saya lakukan atau saya tidak lakukan begitu. Nah, ini yang menurut saya menjadi penting agar ini tidak terlalu cepat prosesnya untuk langsung putusan begitu ya. Tapi kita pahami betul detailnya sehingga rasa keadilannya di ujung nanti itu bagi semua terasa begitu ya Mas Bayu ya. Ini beban berat, beban moralnya majelis hakim tentunya untuk menilai hal ini. Yang menarik gini Mas Bayu. Silakan Mas Bambang. Yang tadi saksi-saksi itu kan ada dari Pak RT di lokasi dan kemudian CCTV itu yang ada DVR yang ada di pos satpam kan. Kita belum pernah mencoba masuk apakah nanti juga ada informasi terkait dengan CCTV yang ada di dalam rumah seperti itu karena terkait dengan yang informasinya tersambar petir ini terkait juga dengan penyedia device tadi. Saksi ya penyedia device tadi. Ini siapa yang mengambil, siapa yang melakukan pergantiannya, perawatan di situ, itu yang maintenance di situ, itu yang juga akan menarik kalau itu bisa dikupas atau dikulik di persidangan ini nanti seperti itu. Jadi kita kasihan kan petirnya selama ini belum ada yang membela, kira-kira gitu Mas Bambang ya. Sehingga kemudian nanti ini akan jelas petir ini ikut bersalah atau tidak sebenarnya bisa jadi peradilan. Sampai ke sana itu nanti akan keadilannya. Betul. Iya kan, mudah-mudahan nanti semuanya akan tergambar ke sana. Nah, Mas Heri, dari beberapa terdakwa, saksinya akan dihadirkan orang-orang yang cukup sama begitu ya. Betul. Kira-kira begitu. Tetapi kan saksi-saksi ini tidak langsung mungkin berhubungannya dengan kalau saya menyebut anggota kepolisian yang kemudian diduga terlibat atau menjadi terdakwa pada saat ini di tingkatan tertentu di bawah lah begitu. Saya ingin tahu mengapa kemudian jaksa penuntut umum dan peradilan kemudian menghadirkan yang mungkin memberikan perintah kepada anggota kepolisian di bawah ini juga kepada saksi yang sama. Nah itu apa sebetulnya yang ingin dicari? Tapi kita jeda dulu sebelum Mas Heri menjawabnya. Tetap bersama kami untuk jawabannya. Roma Velo, remnya lumer bisa digeser. Delicioso. Roma Velo. Chocolate Italian Style Wafers. Roma Velo. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar.
Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Nggak punya keju. Ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counter Pain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counter pain-nya. Kemasan paket duo Counter Pain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I would never switch to Samsung. I love my phone. What? It literally folds in half. You see, I love my phone. I would never switch to Samsung. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Ya, kita kalau melihat di PN Jaksel, melanjutkan breaking news kami, 2 terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria hari ini duduk berdampingan, jadi dihadirkan langsung. Nah, sebentar lagi akan hadir para saksi untuk didengarkan keterangan-keterangan para saksinya. Nah, sebelum break tadi saya bertanya ke Mas Hari Firmansyah nih yang hadir di studio, mengapa Jaksa Penuntut Umum masih menghadirkan saksi yang sama? Kalaupun kita nanti harus cek and recheck lagi, teman-teman jurnalis Kompas TV di lapangan memperolehnya ini nama-namanya masih sama dengan saksi yang kemarin dihadirkan di persidangan untuk terdakwa Irfan Widianto begitu. Apa itu strateginya? Mengapa masih saksi yang sama? Apa yang dicari oleh Jaksa Penuntut Umum sebenarnya untuk 2 terdakwa kali ini? Kita nggak lagi bahas petir lagi ya Mas Bayu ya. Nggak selesai tadi ya, sesi tadi. Jadi menarik Mas Bayu, bicara tentang evidence. Dalam konteks pembuktian itu kan ada direct evidence, ada indirect evidence. Ada yang langsung dan tidak langsung. Dalam perkara ini memang letak kesulitan utamanya adalah hampir tidak ditemukan yang langsung tadi Mas. Maka mau tidak mau menurut saya ya, tidak mendahului dari apa yang sudah ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, mungkin inilah yang ada pada saat ini begitu ya. Karena kalau mau langsung ke direct berarti kan orang yang sudah jelas ada di dalam TKP, yang minimal berdekatan dengan TKP. Berarti kan sudah langsung di dalam konteks tadi. Tapi dalam konteks bahwa ada bagian yang tertentu yang sebenarnya jadi puzzle juga tapi hilang di situ. Maka ini orang-orang yang menurut saya jadi bagian penting yang tidak terbantahkan juga dalam proses pembuktian ini. Mereka harus dihadirkan. Letak konsistensi dari jawaban saksi ini, walaupun tadi hanya itu lagi, mohon maaf Mas, yang dipakai keterangannya, itu yang menurut saya jadi pegangan pedoman pembuktiannya. Bahwa benar ini yang dikatakan ada perintah untuk mengganti DVR-nya, kemudian ada proses kemudian di situ
penggantian tadi itu berkaitan dengan adanya satu kegiatan di dalam yang mereka pun nggak tahu, walaupun mereka nggak tahu detail ya Mas. Tapi setidak-tidaknya mereka melihat mungkin ada beberapa orang polisi yang datang ke sana, misalnya oknum polisi yang datang ke sana pada saat itu. Entah mereka sebelumnya ada komunikasi, mengapa kemudian membeli DVR, kalau memang mereka rutin melakukan kegiatan penggantian itu, kapan dilakukan. Itu kan setidak-tidaknya puzzle-puzzle yang bisa dilihat jelas. Berarti ada accident yang penting di situ, insiden yang penting, sehingga harus diganti DVR-nya. Nah, minimal itu masuk dulu, Mas Bayu. Itulah yang mungkin nanti dikulik lagi demikian rupa di dalam persidangan, yang mungkin nanti akan membuka pintu-pintu yang lain sedemikian rupa dalam persidangan ini. Ya, Mas Bambang Rukminto. Halo Mas Bambang. Ya Mas. Iya, Mas Bambang sudah mengetahui belum? Kalau saya kan harus jujur nih, belum tahu gitu ya. Apakah misalnya ada penjual CCTV ini, Afung namanya, yang kemarin sudah menjadi saksi. Kita tahunya kan dia hanya mengganti atas perintah yang ada di pos keamanan di lingkungan perumahan Polri di Duren 3 itu. Nah, menyinggung bahwa Mas Bambang berharap ini juga, ya apakah orang yang sama juga melakukan pencopotan atau penggantian CCTV yang ada di rumah tempat kejadian perkara. Nah, apakah ini orang yang sama, Mas Bambang? Sebelum sidang dilanjutkan, kalau atas izin Ketua Majelis Hakim, industri jasa pengamanan ya, penyedia device ini sebenarnya sudah diatur juga dalam peraturan Kapolri tahun nomor 24 tahun 2007 tentang sistem manajemen pengamanan. Salah satu isi dalam perekap itu terkait juga dengan penyedia device. Artinya, Mas kalau Bambang, kita melihat mohon maaf dalam kasus ini, Mas Bambang, mohon maaf saya potong dulu untuk mengikuti apa yang disampaikan Majelis Hakim atau Ketua Majelis Hakim. Silahkan teman-teman media dan sebagai jembatan akses informasi kepada publik, seperti kita tahu, silahkan nanti rekan-rekan bisa mengakses dari layar monitor yang di luar, audionya juga bisa didengar. Saya kira gitu ya, dan kita terima kasih rekan-rekan sudah menjaga ketertiban dan kewibawaan persidangan. Jadi nanti 5 menit kita beri kesempatan untuk mengambil gambar, setelah itu silahkan keluar ya. Ya, terima kasih ya. Ya, kami agak terpotong tadi, tapi mudah-mudahan berarti Kompas TV dalam hal ini bisa juga mengikuti persidangan, termasuk ada audio begitu. Nanti kita ikuti dalam 5 menit ke depan. Mas Bambang, tadi Anda ingin menyampaikan sedikit sambung sebelum kita mungkin bisa mengikuti jalannya sidang, termasuk video dan audio. Vendor-vendor untuk ini biasanya sama atau orang yang tetap karena sudah ditentukan oleh kepolisian, begitu ya Mas Bambang? Betul, apalagi ini di rumah seorang perwira tinggi ya, tentunya mereka memiliki SOP terkait penyedia jasa device ini. Demikian juga dengan penyedia peralatan seperti CCTV. Jadi mereka yang menyediakan, mereka juga yang maintenance seperti itu. Makanya salah satu saksi dari penyedia ini sangat penting sekali untuk dikulik informasinya terkait kapan maintenance itu dilakukan, kemudian kapan perubahan-perubahan terkait dengan device CCTV yang ada di rumah seperti itu. Ya, ini yang kita tunggu berkaitan dengan CCTV yang ada di rumah tempat kejadian perkara, karena belum ada singgungan di titik ini. Kalau di pos keamanannya kemarin sudah cukup tergambarkan dari keterangan para saksi, jadi mudah-mudahan hari ini kita harapkan, karena kita ketahui peran Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria ini adalah betul-betul di TKP-nya, orang-orang yang pertama hadir dan menjumpai Ferdi Sambo begitu. Bahkan dari beberapa keterangan yang kita peroleh, mereka sempat melihat CCTV yang ada di rumah, mengetahui cerita Ferdi Sambo dengan CCTV tidak sinkron, tidak sama, dan sempat melapor balik kepada Ferdi Sambo, tetapi meneruskan apa yang kemudian diperintahkan atau menjadi cerita tembak-menembak pada waktu itu. Nah, hari ini mudah-mudahan di dalam sidang nanti kita bisa ikuti bersama. Kita coba cek apakah sudah akan dimulai sidang. 2 terdakwa dengan nomor register yang berbeda. Ya. Kami tanyakan kepada penuntut umum,
untuk keterangan saksi yang akan kita dengarkan ini, apakah akan diperdengarkan sekaligus kepada mereka terdakwa ini, ya, atau bagaimana? Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Kami memang dua register perkara yang berbeda, tapi kami memohon kepada Majelis Hakim dan jika penasihat hukum juga tidak keberatan, karena saksi ini kan sama semua Majelis Hakim. Jadi kami panggil sekali saksi untuk dihadirkan untuk kepada dua terdakwa ini Majelis Hakim. Begitu ya, sekaligus ya? Sekaligus dua terdakwa ini. Tanggapan dari penasihat hukum terdakwa? Terima kasih yang mulia. Karena usulan itu sejalan dengan prinsip peradilan cepat, murah, dan sederhana, kami menyetujui yang mulia. Tidak berkeberatan ya? Baik. Saksi yang akan didengar hari ini, ya, ada berapa orang ini? Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Kami telah melayangkan surat panggilan untuk kepada saksi secara patut itu sebanyak 10 orang Majelis Hakim yang mulia. Sebanyak? 10 orang. 10 orang. Tetapi yang hadir pada saat ini di persidangan dan memastikan hadir dan sudah ada di pengadilan ini sebanyak 7 orang Majelis Hakim. Iya. Jadi kami periksa mungkin saat ini baru 7 orang Majelis Hakim. 7 orang ya? 7 orang. Kepada terdakwa dipersilakan duduk di sebelah penasihat hukum saudara. Ini, Pak. Untuk saksi silakan kepada saksi atas nama Kompol Aditya Cahya Sumunar Eskom, silakan masuk ke ruang sidang. Saksi atas nama Marjuki. Saksi atas nama Marjuki. Atau sebentar. Saksi atas nama Abdul Zafar.